Pancasila abadi. Sekali lagi selamat malam semua. Pancasila. Baik. Yang kami Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju atau sekarang yang dikenal Indonesia Maju. Warga YouTube, kali ini saya berbagi informasi untuk Anda ini kaitan dengan kegiatan Pemuda Pancasila Cabang Belu, di mana teman-teman Pemuda Pancasila di Kabupaten Belu ini merayakan kegiatan Natal dan juga Tahun Baru bersama. Kegiatan ini mendapat respon dari berbagai pihak, terutama anggota Pemuda Pancasila sendiri, karena tampak di gambar Anda bisa lihat sendiri bagaimana semua anggota Pemuda Pancasila hingga Serikandi Pemuda Pancasila dan juga Koti atau pasukan khususnya Pemuda Pancasila ini hadir dalam kegiatan Natal dan Tahun Baru bersama yang diselenggarakan beberapa hari terakhir. Nah, warga YouTube, kita berharap bahwa dengan kegiatan Tahun Baru bersama dan juga Natal bersama ini, anggota Pemuda Pancasila ini semakin bersatu menyambut tahun yang baru dan juga bisa berkesempatan meraih apa yang dicita-citakan bersama, ya, mengawal 5 pilar dan 5 sila Pancasila di Kabupaten Belu. Banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan sebelum kegiatan ini dilaksanakan, ya. Pemuda Pancasila ini sudah melaksanakan bakti sosial, pembersihan lokasi di gereja atau biara, dan juga pembagian sembako. Ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman Pemuda Pancasila. Nah, seperti apa khotbah yang disampaikan di malam Tahun Baru bersama ini? Saya ajak Anda untuk kita dengarkan bersama. Sedikit dua kata ini. Pemuda itu siapa? Kalau kita menyebut pemuda itu siapa? Begitu kata itu kita ucap, ciri-ciri tertentu ada di dalam orang itu. Pertama, dia sedang bertumbuh. Jadi muda itu dia sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan itu ke atas. Jadi semua yang bertumbuh itu, kalau tumbuhan kita lihat, dia tumbuh ke atas. Jadi yang muda itu sedang berkembang ke atas. Ke atas yang saya maksudkan bukan secara fisik. Ke atas itu adalah ke atas yang dimaksudkan dengan cita-cita, idealisme, semangat, itu semua. Jadi pemuda itu memiliki satu itu. Dia muda dan sedang bertumbuh. Lalu yang kedua, ketika dia sedang bertumbuh, yang muda itu biasanya segar. Segar. Kalau kita melihat bunga atau tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh itu segar. Nah, segar dalam kaitan dengan kalian, kita manusia sebagai pemuda adalah secara fisik segar, badan bagus, secara mental juga segar, punya semangat tinggi, secara otak juga segar, sehingga pikirannya masih cukup jernih, belum dikotorkan oleh banyak hal. Jadi dia masih semuanya sedang berkembang bagus. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah begitu kita menyebut pemuda, di dalam orang-orang yang kita sebut pemuda itu ada sesuatu impian yang jauh sekali. Biasanya di saat muda itu cita-citanya banyak, impiannya banyak, mimpinya banyak sekali.
Kita belum mempersoalkan bagaimana mewujudkan, tetapi punya dulu, punya impian dulu. Kalau kita tidak pernah punya impian, kita mau mencapai apa? Kita harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya impian kuat. Dan itu orang muda punya kuat sekali. Dan kalau orang muda tidak mempunyai itu, dia orang muda yang tua. Itu lucu. Jadi itu beberapa ciri orang muda. Lalu yang kedua, kata kedua yang saya mau komentar sedikit adalah Pancasila. Kalau kita menyebut Pancasila, itu kita akan segera bilang ini adalah dasar negara Republik Indonesia. Dengan 5 silanya, kita tahu, saya tidak mengulang itu. Tetapi ketika kita mengatakan Pancasila, itu kita lihat pertama, kalau kita melihat kelimanya, yang pertama itu Tuhan. Yang pertama Tuhan. Baru menyusul 2 dan seterusnya sampai keadilan sosial yang terakhir. Nah, Pancasila. Sekarang saya gabungkan. Tadi pemuda itu adalah pemuda yang Pancasila. Jadi kamu punya ya. Apa maknanya pemuda Pancasila? Lihat. Tadi saya katakan pemuda itu adalah orang yang energik. Semuanya masih sedang bergerak hebat. Dan pemuda yang sedang bergerak hebat ini mempunyai dasar hidup yaitu Pancasila. Jadi pemuda Pancasila, saya tambah kata sifatnya pemuda Pancasilais. Jadi pemuda yang memiliki semangat Pancasila. Dan itu kamu punya. Kamu sudah sepakat bahwa kamu mempunyai itu. Jadi sebenarnya konsekuensinya untuk kamu adalah kalau kamu pemuda Pancasilais akan menjadi lucu dan kamu akan diolok kalau kamu di dalam kenyataan harian sebagai orang muda yang sedang bertumbuh, kamu bertumbuh miring, tidak ikut itu Pancasila, pasti akan diolok. Ini konsekuensinya untuk kamu. Karena kamu sedang bertumbuh, maka bagus sekali bertumbuhlah di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Silahkan biarkan dirimu dipenuhi dengan nilai-nilai ini, sehingga warna dasar kamu pemuda Pancasila adalah nilai-nilai itu. Kamu akan dikenal sebagai sekelompok orang muda yang mempunyai semangat Pancasilanya kuat. Kita semua punya. Orang Indonesia pasti kalau dibilang Pancasila semua mau punya. Tetapi penghayatannya, kedalaman penghayatannya pasti akan berbeda-beda tiap orang. Dan kamu, kelompok ini menamakan diri Ormas Pemuda Pancasila, dan saya menggarisbawahi itu bahwa kamu sedang bertumbuh subur. Baiklah tumbuh subur lebih dulu dalam 5 sila itu. Dan sore hari ini kamu mengawali tahun ini 2023 dengan tahun baru bersama. Apa maknanya? Apa ada di balik Pak Maksi sehingga kamu sepakat untuk melakukan hal ini? Saya lihat satu, kamu mau menjadikan sila pertama sebagai dasar pertama untuk membangun sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau kamu sudah punya Tuhan yang kuat, maka kamu akan mulai mewujudkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tiang agungnya Tuhan dulu, baru kita bisa kuat untuk melaksanakan yang lain. Ini menurut saya ada di balik kepala kamu. Hanya mungkin kamu tidak omong, tetapi itu yang inspirasi yang kamu punya. Saudara-saudara terkasih, refleksi singkat ini saya tawarkan di awal tahun untuk kalian. Karena tadi sebelum kita mulai ibadat, saya masih berbincang sepintas dengan ketua kamu. Ini ketua kamu ini saya kenal baik. Jadi dia gerak-geriknya banyak ada di hati saya dan kepala saya. Jadi kalau bertemu dia itu enak ya. Saya bilang, Maksi, itu kelompok ini terbentuk kapan? Dia bilang baru saja Romo tahun lalu, sekitar setengah tahun.
lalu. Kegiatan rutinnya apa? Dia sebut satu, Romo kami kalau misalnya ada teman itu ketimpaan kedukaan, kami akan rame-rame ambil bagian. Ketika kelompok-kelompok tertentu butuh sesuatu, kami ambil bagian, misalnya di panti atau di penjara atau di mana saja. Yang kedua, lalu yang ketiga, kami juga masing-masing semacam ada seksi, ada yang musiknya, ada yang membidangi listriknya. Jadi boleh saya katakan masing-masing kami ada ahli-ahlinya dalam tiap bidang dan seterusnya. Lalu saya bereaksi, ya ini bagus, dan Maksi sebagai ketua hendaknya menjadi orang yang berada di depan dan berjalanlah dengan semangat tadi yang saya bilang. Ketuamu masih muda juga, jadi pas. Jadi dia sedang bertumbuh juga, jadi kita harapkan semoga kamu bersama pemimpinmu yang juga secara fisik muda, pas dengan pemuda Pancasila tadi yang saya gambarkan, dan berjalanlah untuk menampilkan diri kamu sebagai orang-orang muda yang bersemangat Pancasila. Ini satu dua titipan kecil untuk kita, kalian semua. Kita berdoa semoga awal tahun yang bagus yang kamu awali dengan doa bersama ini menjadi berkat untuk kamu, kekuatan untuk kamu, sehingga kamu boleh melangkah lebih jauh. Kalau ketua, saya yakin bahwa ketua kamu ini akan mempunyai semangat tinggi untuk membimbing kamu menuju ke cita-cita besar tadi yang ada di kepala kamu. Kita berdoa Tuhan memberkati kamu di bawah pimpinan Pak Maksi untuk melanjutkan karya ini. Saya satu di antaranya yang mendukung. Dan dengan catatan berjalanlah di lorong Pancasila itu, supaya kalian tidak diberi komentar. Itu nanti ada suara-suara seperti ini tidak boleh ada. Ini pemuda Pancasila tapi bertindak lawan Pancasila. Itu kalimatnya tidak boleh ada. Untuk kamu, kalau ada berkatnya ditarik. Ya, jadi ini sekedar sedikit bercanda, tapi maksud saya berilah contoh sedemikian sehingga kamu menjadi orang-orang yang Pancasilais, orang muda yang Pancasilais, membawa pengaruh yang baik untuk masyarakat kita, khususnya di kabupaten kita dulu, baru kemudian meluas. Kita yakin bahwa Tuhan yang telah menanamkan hal ini dalam diri kamu akan memberkati kamu, akan menyertai kamu, akan memelihara kamu. Seperti Tuhan Yesus bilang dalam Injil tadi, peliharalah mereka. Jadi Tuhan Yesus berdoa, semoga Bapa yang Maha Baik memelihara mereka. Kalian adalah tadi umat pilihan. Bacaan pertama Paulus bilang apa? Kalian adalah umat pilihan. Jadi dari segi iman, kamu adalah pilihan Allah untuk mewartakan kebaikan kepada sesama masyarakat dengan cara kamu. Dengan cara kamu sebagai kelompok pemuda Pancasila. Nah, warga YouTube, itu dia informasi yang saya bagikan untuk Anda. Ini merupakan video pertama. Anda bisa saksikan video lainnya di mana nanti akan ada Ketua Pemuda Pancasila yang menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Tahun Baru Bersama ataupun Natal Bersama yang diselenggarakan teman-teman Pemuda Pancasila. Salam jumpa.